Selamat siang, Sir. Oke, selamat siang. Ada Nah, apa, Didi? ya saya perhatikan Sir belakangan ini agak murung. Ada permasalahan, Sir. Oh, tentu. Kalau di pandemi ini, terutama masalah kita terhadap siswa. Bisa Karena Sir. kita kan tidak face to face. Kita harus melakukan KBM lalu kegiatan online. Nah, di sini mungkin kita menemukan banyak kendala keaktifan siswa terhadap pelajaran kita itu. Oh, jadi yang mau kita bicarakan mengenai keaktifan siswa ya, Sir, ya, yang dilaksanakan di dalam kegiatan KBM selama pandemi ini. Oke, Sir. Jadi, Sir, sejauh ini bagaimana cara mengajar dalam suasana pandemi ini, Sir? Oke, pertama kita mengikuti ada program dari dinas, Mm-mm. khususnya di Kabupaten Langkat, kita membuat ada namanya Sigum. Hmm. Di samping itu, di Sigum ini kita kan memberikan materi kita melalui schedule yang sudah disediakan oleh sekolah. Akan tetapi kita bantu juga dengan ada grup WhatsApp-nya. Nah, di sini kita akan eh, memberikan penjelasan kita walaupun tidak face to face, tetapi kita berusaha menekankan kepada siswa itu untuk ikut dalam pembelajaran kita. Tentunya di Sigum itu sudah disosialisasikan sebelumnya. Oh begitu, Sir. Jadi, Sir, kalau boleh kita tahu, Hmm. apa apa saja konten yang Sir buat di dalam aplikasi Sigum ini untuk pembelajaran anak-anak di masa pandemi, Sir? Pertama kita lihat dulu KD kita. KD kita ini kalau secara online sudah kita buat sedemikian rupa. Jadi kita mengambil topiknya dulu. Nah, dari topik ini kita berikan materi yang begitu jelas supaya siswa ini menangkap penjelasan kita. Nah, di Sigum itu juga disediakan ada juga tugas. Ya. Nah, berdasarkan tadi materi yang kita berikan di topik-topik yang kita buat di Sigum, tentunya siswa memahami seperti kita menjelaskan face to face gitu. Iya. Jadi kita berusaha menjelaskan tidak seperti di buku, Mm-mm. tetapi kita menjelaskan dengan kalimat, tetapi kita inginkan siswanya paham. Iya. Sehingga tugas yang kita akan sampaikan, siswa bisa menjawab dengan baik. Jadi sejauh ini sudah sebuatlah konten-konten di dalam aplikasi Sigum. Itu sendiri yang buat atau sudah dibuatkan sama dinas, Sir? Oh tidak. Di sini kan kita punya schedule, jadwal yang sudah ditentukan sekolah, Iya. dan di situ udah ada tanggalnya, waktunya ditentukan. Jadi kita tidak bisa membuat tidak sesuai dengan schedule, karena kan di situ bidang studinya banyak. Iya. Jadi terutama kita ini melihat dulu schedule. Nah, berdasarkan schedule kita di setiap pertemuan itu sudah kita siapkan materi yang akan kita berikan di Sigum. Iya, iya. Nah, nanti setelah itu kita pantau. Kita pantau itu hasil daripada keaktifan siswa. Tentu di situ sudah ada absennya, sudah ada juga nilai yang didapat oleh siswa. Nah, jika memang umpamanya nilai yang didapat siswa itu tidak mencukupi, maka kita berikanlah lagi motivasi melalui WhatsApp begitu. Jadi sejauh ini sudah begitu bagus ya aplikasi yang ada tadi namanya Sigum, ya. Sigum. Nah, jadi bagaimana dengan sejauh ini ya pengalaman dari semester 1 kan sudah dimulai, ya, semester 1 ini ya. Sudah dimulai di tahun yang lalu. Dari tahun yang lalu, ya, dari pengalaman yang semenjak pandemi ini COVID-19 ini ada, kan dinas Capdes kita sudah memberikan kebijaksanaan bahwa kita mesti menggunakan Sigum. Oh, iya. Kalau selama ini sebelum Sigum kita juga sudah menggunakan Google Classroom sebenarnya, tetapi karena di Langkat ini diterapkan Sigum, jadi kita berusaha mensosialisasikan kembali kepada siswa bahwa kita menggunakan Sigum seperti itu. Jadi pengalaman ya setahun inilah ya kan, ada nggak kendala yang hadapi mengenai aplikasi Sigum ini, Sir? Nah, kalau masalah kendala tentu banyak sekali. Pertama, kalau kita online ini, kita kan butuh
paket. Iya. Paket. Nah, paket ini tidak semua siswa mampu. Tidak semua siswa mampu membeli paket. Jadi mungkin aja ketika schedule kita, jadwal kita di pembelajaran itu kita mulai, kemungkinan bisa ada siswa itu tidak punya paket. Nah, jadi dia tidak bisa menggunakan handphonenya untuk melihat di Sigum. Nah, itu kendala pertamanya. Kendalanya itu kemudian kita mungkin siswa ini merasa nggak kita awasi, sehingga dia kadang malas. Kemudian dia ada kegiatan misalnya membantu orang tuanya kerja, apalagi di wilayah kita ini banyak sekali siswa yang membantu orang tuanya. Terkadang karena dia di rumah tidak diawasi, sehingga dia merasa ini nggak apa-apa lah, nggak ikut Sigum. Jadi ada beberapa seperti itu kendalanya. Jadi dari hal yang sudah seutarakan, apa tujuan ya pada pertemuan kita ini terkait dengan permasalahan yang saya hadapi? Nah, tujuannya itu bagaimana meningkatkan motivasi siswa tentunya dalam kegiatan pembelajaran ini, walaupun tidak ada face to face atau tidak diawasi secara langsung. Kalau memang sudah ada keinginan siswa itu, nah kita kan mudah, kita kasih materinya langsung, siswanya ada timbul minat. Nah, tujuannya itu bagaimana lah kita ini supaya minat siswa itu meningkat gitu dalam kegiatan pembelajaran online ini. Iya, saya paham ya, Sir. Jadi berdasarkan pengalaman tadi, ada yang nggak punya paket misalnya gitu ya, Sir. Kemudian ada juga yang karena ada pembiaran orang tua juga gitu ya. Nah, jadi menurut saya dari permasalahan tersebut, apalah yang saya bisa lakukan ya untuk meningkatkan partisipasi aktif dari siswa tadi dalam mengikuti pembelajaran di aplikasi Sigum kita itu, Sir. Nah, sebenarnya kalau bisa itu ya ada bantuan paket yang khusus. Misalnya ada bantuan paket dari sekolah, atau bagaimana paket dari pemerintah itu bisa diefektifkan gitu. Jadi mungkin juga keaktifan BP memantau siswa kita yang tidak aktif. Mungkin BP bisa mendatangi rumah mereka, menanyakan apa kendalanya, mungkin masalah mereka, mungkin ada masalah-masalah ekonomi, atau masalah kesehatan, atau masalah umpamanya keluarganya yang tidak begitu berpendidikan, ataupun lingkungannya. Jadi mohonlah kepada BP untuk lebih aktif lagi memantau siswa kita ini. Tentunya kita sebagai guru bidang studi melaporkan kepada BP gitu. Oh gitu ya, Sir. Kalau langkah lain misalnya terkait dengan grup WhatsApp tadi yang sudah saya buat misalnya, apakah ada langkah-langkah atau mekanisme untuk meningkatkan partisipasi siswa di dalam grup WhatsApp itu? Apa kira-kira yang bisa saya lakukan misalnya? Sebenarnya gini dia, walaupun dia WhatsApp ataupun Sigum, itu kedua-duanya kan menggunakan paket pulsa. Nah, kita juga sebatas WhatsApp itu kita kan lebih bisa berhubungan langsung melalui video call. Tetapi kalau kendalanya ini memang tadi masalah paket. Kalau misalnya siswa itu tidak aktif, kita lihat di Sigum, di WhatsApp bisa kita video call. Terus kita tanyakan bagaimana keadaannya, apa masalahnya gitu. Tetapi kadangkala itu tadi masalahnya. Ketika kita video call, ya melalui WhatsApp juga dia tidak aktif dan sebagainya. Seperti itu, Didi. Jadi kalau misalnya seperti tadi lah kondisi keadaannya, ketika saya hubungin ya anak-anak yang tidak aktif tadi, yang tidak partisipasi dengan aktif di Sigum, saya hubungin melalui WhatsApp juga, ternyata tidak mengangkat atau tidak respon lah gitu ya. Kira-kira apa yang akan saya lakukan lagi untuk tindak lanjut ke depannya? Ya, tentunya
meminta kerjasama tadi dengan pihak BP. Kalau bisa, kalau siswa yang tidak mengikuti kegiatan KBM itu dipanggil, minimal siswanya, terus bisa juga didampingi oleh walinya, supaya kita tahu kalau dia bohong, walinya ada yang menjelaskan apakah betul statement dia tidak mengikuti kegiatan itu. Karena kita juga perlu tahu di COVID-19 ini bukan masalahnya itu di bidang malas aja, tetapi ada masalah ekonomi juga, masalah sosial, banyak masalah yang timbul begitu. Jadi perlu di sini kita ya mengundang gitu, mengundang siswa untuk face to face dengan kita. Oh, jadi artinya dikomunikasikan lah saya gitu ya. Secara langsung begitu, tidak hanya melalui online, karena kita kan sudah berusaha dari WhatsApp, ya kita sudah hubungi gitu, kadang kan nggak aktif handphonenya, jadi kan lebih baik kita ya mempunyai kebiasaan dengan mengundang gitu, mengundang tentunya ya mengikuti protokol kesehatan. Jadi menurut saya aksi yang akan saya lakukan itu tadi berkolaborasi sama guru BP, ya, pastinya. Kemudian mengundang orang tua siswa, jadi kan kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan sih? Itu harus kita konsultasikan dulu dengan BP-nya, karena kita kan melihat dulu, kebetulan di SIGUP itu ada absensinya, daftar hadirnya, sehingga kita lihat dulu siswa itu tingkat kehadirannya bagaimana. Nanti kita pantau jumlah kehadirannya, terus tentunya kita ajukan dulu ke BP. Nanti BP yang menschedulkan, memberikan undangan kepada siswa. Nanti BP yang menghubungi kita kapan memang pertemuan itu bisa dilakukan. Oh, berarti setelah ada undangan yang disampaikan ke orang tua dan ada feedback ya saya. Iya, karena kita kan di sini ada jadwal ya. Ada BP. Kita nggak bisa juga menduga-duga, karena bisa ada siswa itu bukan karena malas, tapi mungkin ada masalah-masalah yang timbul. Nah, disinilah nanti BP akan menjelaskan kepada kita, dan kita akan mencoba mengambil beberapa solusi berikutnya. Kalau bisa sih secepatnya gitu. Iya. Jadi apa harapan terhadap aksi nyata yang lakukan itu? Komitmen apa atau apa kira-kira yang hasil yang seharapkan dari aksi? Ya tentu kalau hasilnya itu kita inginkan pertama tingkat kemauan atau motivasi siswa itu dalam mengikuti pembelajaran kita ini ya lebih meningkat gitu daripada biasanya. Kalau selama ini umpamanya ya masih ada yang absent atau yang tidak mengikuti kegiatan, ya kita harapkan dengan kita memberikan nasihat atau kita tahu masalahnya apa, ya kita harapkan siswanya itu mendapatkan motivasi dari kita bahwa kegiatan pembelajaran itu tidak mesti menggunakan face to face. Kita menggunakan IT itu lebih baik, karena menggunakan IT ini juga siswa ya belajar menggunakan teknologi gitu. Kedepannya kan kita ya memang kita hadapi masalah seperti itu, karena sumber belajar itu pada umumnya bukan kepada satu guru saja, tetapi bisa dari Google, bisa dari perpustakaan, dari banyak sumber gitu bisa didapatkan. Jadi tidak harus face to face. Jadi bisa kita jelaskan, karena semua itu bukan untuk kita, tapi untuk siswa. Untuk membangun pengetahuan siswa ini, keterampilannya itu bukan sebenarnya dari kita hanya memberikan motivasi semangat kepada siswa supaya terbangun dari diri anak itu sendiri gitu. Jadi dalam hal ini nantinya dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa tersebut lah intinya sih ya. Iya, harapannya seperti itu. Memang selama ini ada yang sudah aktif, tidak semuanya tidak aktif, tetapi maksudnya yang sebagian yang tidak aktif itulah yang perlu kita panggil. Jadi nggak seluruh siswa kita panggil, tidak, tetapi hanya sebagian ada yang tidak aktif, tetapi kita harapkan yang tidak aktif ini menjadi aktif gitulah dia. Jadi bukan untuk seluruh populasi saya, jadi tidak, hanya kan untuk kita terkhusus punya saja ya. penilaian terhadap siswa. Iya. Nah, jika dia umpamanya di situ kita lihat dari segi kehadirannya itu
sangat sedikit sekali. Kemudian ketika dia menjawab soal itu kemampuannya pun lemah. Nah, siswa-siswa seperti itulah yang kita berikan motivasi supaya pembelajaran itu tetap berjalan walaupun dalam keadaan COVID-19 ini gitu maksudnya. Ya. Jadi dari apa yang sudah seutarakan, aksi-aksi yang mau laksanakan, semoga berjalan dengan baik, mendapatkan hasil yang bagus. Kira-kira nanti kedepannya kita bisa mengadakan pertemuan ini lagi untuk menceritakan hal-hal yang sudah seperbuat dan tantangan-tantangan yang sehadapi dalam melaksanakan aksi tersebut. Saya pikir cukup demikian pertemuan kita ini. Bagaimana Ya, kalau memang sudah cukup dirasa, ya mungkin nanti kita coba dulu menjalankan apa yang kita perbincangkan ini, dan bagaimana hasilnya nanti kita akan bisa share kembali. Nah, tujuan kita ini kan untuk berdiskusi supaya apa-apa masalah yang kita hadapi selama ini, ya kita cobalah dulu yang solusi kita ini apakah mampu merubah siswa, ya motivasinya lebih meningkat, ya kita lihat nanti ke depannya. Terima kasih atas kesempatannya.